Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya materinya pertemuan ke-14 dengan topik kode etik akuntan publik ya. Mungkin sebelumnya saya sudah kasih tugas untuk mensamarikan untuk materi hari ini supaya Anda sekalian memiliki gambaran ya mengenai materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan ke-14 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran ya materi kita hari ini atau learning objective itu ada 6 ya, ada 6. Diharapkan Anda menguasai ini ya setelah kita membahas dan mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Anda memahami apa yang dimaksud dengan kode etik profesi ya secara umum. Kemudian kode etik profesi akuntan dan kode etik profesi akuntan publik yang berkaitan dengan mata kuliah kita yaitu auditing 2 ya. Kemudian nomor 2, Anda memahami perlunya kode etik profesi akuntan publik itu untuk apa sih gitu ya. Yang ketiga, memahami konsep prinsip dasar etika. Yang keempat, itu memahami konsep kerangka kerja konseptual ya. Yang kelima, memahami konsep ancaman terhadap kode etik. Dan yang keenam, memahami konsep mengenai independensi ya. Itu ya yang menjadi learning objective pada pertemuan kita kali ini ya. Nah, kita masuk ke sejarah singkat dari kode etik profesi akuntan publik ya. Itu dimulai pada tahun 2008 ya, 2008. Nah, kemudian setelah lama gitu ya berganti tahun 2019. Berarti berapa tahun nih? Sekitar 19 tahun ya. Nah, 11 tahun berubah ya kode etiknya. Ini menyesuaikan dengan ini ya dari internasional ya, semua juga mengikuti internasional. Karena apa? Karena kita sekarang itu sudah global ya, zamannya global, jadi semua mengacu kepada internasional. Organisasi akuntansi itu IFAC ya, semua asosiasi profesi itu berinduk kepada IFAC ya. Nah, Anda perhatikan bahwa dari tahun 2019 ke 2020 ini waktu yang sangat pendek gitu ya. Berubah si kode etiknya gitu ya, berubah kode etiknya. Itu pun mengikuti ya, adopsi dari dari asosiasi profesi di internasional yang di IFAC. Nah, yang lebih khasnya lagi, yang lebih unik ya di tahun 2020 ini itu ada kolaborasi ya, ada kolaborasi antara asosiasi profesi ya, akuntan publik, kemudian induknya akuntan ya, akuntan Indonesia dan akuntan manajemen. Nah, mereka ini berkolaborasi itu membentuk kode etik profesi akuntan. Nah, cuman masing-masing dia punya juga gitu ya, masing-masing punya juga. Cuman mereka berkolaborasi ya untuk merumuskan atau mengadopsi, lebih tepatnya ya, mengadopsi kode etik profesi ya. Kemudian nah ini ya, jadi ada apa sih bedanya gitu ya, setelah berkolaborasi bedanya apa? Nah, bedanya ya masing-masing ini dia punya gitu ya, punya kode etiknya profesinya masing-masing. Jadi profesi akuntan publik ya, profesi akuntan, nah ini profesi akuntan manajemen gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari bahwa apa sih bedanya antara akuntan keuangan ya, atau mata kuliah akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen kan gitu ya. Nah, kalau akuntansi keuangan itu menghasilkan laporan keuangan. Nah, kalau akuntansi manajemen menghasilkan laporan manajemen ya, idealnya. Nah, akuntan secara umum itu menghasilkan laporan keuangan gitu ya. Nah, laporan keuangan itu perlu penilaian dari pihak independen. Nah,
asosiasi profesi. Jadi kalau mungkin kalian lebih familiar misalkan dengan IDI misalkan ya, asosiasi profesi dokter kan gitu ya. Nah, setiap profesi itu memiliki asosiasi profesi. Arsitek, apalagi profesi akuntan, ya, pengacara, advokat, ya, itu memiliki asosiasi profesi. Jadi dia mengatur profesi yang ada di bawahnya gitu ya, seperti konsultan pajak misalkan. Yang konsultan pajak itu dia menaungi para konsultan pajak yang berprofesi sebagai konsultan pajak gitu ya. Nah, kalian juga sebagai mahasiswa ya, itu harus termotivasi untuk menjadi anggota dari salah satu asosiasi profesi gitu ya. Nah, contohnya misalkan di IAI ini ya, di IAI itu dia ada namanya anggota muda. Nah, anggota muda itu anggotanya yaitu mahasiswa gitu ya. Saya ingat entah angkatan berapa gitu ya, dulu ada sempat ada kerjasama juga, bukan kerjasama, mungkin ada event ya. Nah, mereka menjadi anggota muda dari IAI. Nah, tanya saya, ada yang sudah menjadi anggota belum? Belum. Nah, kenapa? Bagus. Nah, gitu ya. Jadi di asosiasi profesi ini dia memberikan fasilitas, ya, fasilitas bagi anggotanya. Nah, di antaranya misalkan di IAI ya, yang saya tahu nih, itu ada di Google Google Play itu apa namanya? Di aplikasi Google ya, itu SAK online. Nah, SAK online bagi anggotanya itu gratis. Kalau bukan anggota IAI itu mesti bayar. Gitu. Jadi kita bisa lihat-lihat SAK gitu ya. Mungkin perkembangan terbaru. Kalau lupa ya mungkin bisa lihat lagi dan lain sebagainya. Gitu. Oke ya, ini mengenai kode etik ya, akuntan di Indonesia. Kenapa akuntan di Indonesia? Ya karena ada IAPI, IAI, sama IAI. Nah, selanjutnya nanti yang kita bahas adalah kode etik profesi akuntan publik ya, karena berkaitan dengan mata kuliah auditing. Yang auditing adalah berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengaudit laporan keuangan, yang dimana itu dilakukan oleh profesi akuntan publik, gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak kita lanjutkan ya. Itu mengenai struktur yang ada di dalam kode etik akuntan publik. Kalau kita para auditor itu mengenalnya dengan istilah CAPAP. Ya, CAPAP. Jadi kalau Anda mendengar CAPAP, itu kode etik profesi akuntan publik, gitu ya. Nah, kita menyebutnya sebagai CAPAP. Nah, si bukunya itu, gitu ya, itu terdiri dari 4 bagian, ya, Nah, bagian pertama itu membahas mengenai kepatuhan terhadap kode etik, ya, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Nah, ini berlaku untuk seluruh anggota, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa anggotanya, kan gitu ya. Nah, siapa anggotanya? Nah, terus bagaimana kita bisa menjadi anggota IAPI? Gitu ya. Ini agak spesifik, gitu ya. Kalau IAPI berbeda dengan IAI. Kalau IAI dia membuka ya sebagai anggota muda bagi mahasiswa. Nah, kalau IAPI karena dia kan singkatan itu Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, maka yang menjadi anggota adalah yang ikut ujian gitu, paham nggak? Ikut ujian, misalkan ada nih mahasiswa ya pengen mendalami auditing.
boleh nggak ikut? Boleh ya. Jadi ada bagiannya itu, ya, ada bagiannya. Misalkan untuk junior auditor, gitu ya, untuk junior auditor. Kemudian ada fasilitas learning management system. Ya, kita bisa bayar, nah terus dapat materi, ya, ada video dan sebagainya, terus kita bebas untuk mengakses. Gitu. Itu untuk memperkaya dan meningkatkan kompetensi kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja, gitu ya. Ya tentunya kayaknya sebagian besar berbayar, ya, nggak ada yang free gitu ya. Tapi kalau di IAI itu banyak yang free-nya. Kadang-kadang mahasiswa juga ikut ya. Nah kalau anggota asosiasi itu dibutuhkan sertifikat itu untuk apa? Untuk pemenuhan SKP. Gitu. Jadi setiap anggota itu dia wajib untuk menjaga pengetahuannya, menjaga kompetensinya dengan melakukan pendidikan berkelanjutan, gitu ya. Nah itu untuk anggota. Jadi bagian satu ini itu untuk seluruh anggota. Nah anggota IAPI itu terdiri dari siapa saja? Yang tadi yang ujian, ya, punya akun, nah itu anggota tuh. Tapi tidak diberikan kartu anggota, ya, hanya terdaftar, gitu ya. Nah terus kemudian yang sudah lulus sertifikasi profesi akuntan publik, nah itu menjadi anggota madya, ya, anggota madya, namanya anggota madya. Nah kalau di IAI anggota madya itu adalah yang sudah bekerja di bidang akuntansi kurang lebih sekitar 3 tahun, gitu ya. Nah kemudian siapa lagi anggotanya? Itu ada anggota biasa namanya. Saya juga kurang memahami ya, kenapa dinamakan anggota biasa. Nah anggota biasa itu adalah para akuntan publik, ya, akuntan publik. Jadi saya dari anggota madya menjadi anggota biasa. Nah anggota biasa dikasih kartu, ya, dikasih kartu, ada barcode-nya, gitu ya. Ngelink ke ngelink ke asosiasi, ya. Jadi menyatakan bahwa itu bukan akuntan publik palsu, gitu ya. Nah caranya. Terus kemudian ada anggota kehormatan, gitu, dan anggota lainnya, ya, itu yang sifatnya mungkin di luar keprofesian, ya. Nah, tapi itu juga menjadi anggota dari IAPI, ya. Jadi tadi apa? Yang terbesar itu adalah anggota non akuntan publik dan anggota biasa atau akuntan publik. Berapa jumlahnya? Ya, akuntan publik itu sekitar sekarang posisi terakhir kemarin saya lihat itu sudah menyentuh 2000, ya, 2000 orang, itu 2000 orang. Tapi belum ada registrasi ulang. Jadi para akuntan publik itu banyak yang sudah sepuh-sepuh, banyak juga yang sudah meninggal, tapi nomornya masih ada tuh, ya, masih tergantung. Jadi kalau misalkan diregistrasi ulang seperti di anggota IAI, ya, itu mungkin akan menata lagi, ya. Saya di IAI itu nomor 27748, berarti berapa? 27.448. Nah di registrasi ulang itu jadi 8.000 sekian, gitu ya, 8.000 sekian, gitu. Nah di IAPI, ya, registrasi saya 1956, ya, kata teman-teman saya sedikit lagi nomor cantik tuh kalau misalkan beda 20, gitu kan, sama dengan pengakhiran, gitu ya. Ini yang kata saya nggak bisa milih, gitu ya. Justru yang bagus yang sekarang nih, kepala 2000, gitu, 2001, 2002, 2000 sekian, gitu, masih kepala 2, ya. Dimana yang lainnya kan kepala 1, ya. Nah, jadi ini berlaku untuk seluruh anggota. Kemudian yang bagian kedua, nah ini anggota yang bekerja di bisnis. Anggota yang bekerja di bisnis itu adalah para para anggota yang telah tersertifikasi akuntan publik
tapi dia tidak menjadi akuntan publik. Paham nggak? Ya, dia memiliki CPA. Nanti kalian bisa lihat tuh, misalkan di kadang ada dosen ya, atau dia direktur atau di bisnis lah gitu ya. Itu ada embel-embelnya CPA, tapi dia bukan akuntan publik ya. Nah, jadi anggota yang bekerja di bisnis atau para CPA yang memang dia nggak pengen jadi akuntan publik gitu ya, cuman pengen tahu aja gitu, pengen punya kompetensi sebagai akuntan publik ya, dia gelarnya CPA. Jadi ada di belakangnya ada CPA. Nah, CPA ini belum tentu dia berpraktek sebagai akuntan publik. Cirinya apa? Dia ada nomor register. Ada nomor register sebagai akuntan publik. Nah, jadi yang kedua ini adalah anggota yang bekerja di bisnis. Ya, sebagai apa? Sebagai direktur, sebagai manajer akuntansi, manajer audit, manajer apa lagi? Financial controller, ya. Itu dibutuhkan sertifikasi CPA. Jadi Anda bisa lihat lowongan-lowongan pekerjaan gitu ya. Dalam posisi-posisi itu ada yang mensyaratkan memiliki sertifikasi profesi. Nah, itulah yang dimaksud dengan anggota yang bekerja di bisnis ya. Itu bagian 2. Nah, bagian 3 adalah anggota yang berpraktik melayani publik. Gitu. Siapa? Ya, para akuntan publik. Nah, itu melayani publik ya. Melayani publik itu gimana? Ya, publik perlu adanya peningkatan kualitas informasi. Yang dimaksudkan kualitas informasi itu adalah laporan keuangan, ya, informasi keuangan. Dengan apa? Dengan penilaian oleh pihak independen. Siapa pihak independen itu? Akuntan publik, gitu. Makanya dari katanya itu kan akuntan publik, kan gitu ya. Saya dulu kuliah juga akuntan publik, gitu ya. Akuntan publik. Berarti akuntannya publik itu kan gitu ya. Kalau misalkan itu akuntannya publik, ya benar. Jadi akuntan yang mewakili publik gitu, ya. Jadi akuntan publik itu dibebani pundaknya itu kepercayaan dari publik gitu ya, kurang lebih gitu ya. Itu bagian 3. Nah, bagian 4 ini tadi 2 bagian ya, 4A dan 4B. 4A, bagian 4 itu dia membahas mengenai atau mengatur mengenai independensi. Jadi betapa pentingnya independensi di dalam profesi ini, gitu ya. Nah, jadi yang bagian A, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Yang B-nya independensi dalam perikatan assurance selain perikatan audit dan perikatan review. Nah, dari A dan B ini, gitu ya, itu dua-duanya adalah assurance service, yang memberikan assurance. Tapi yang satu, yang A itu audit dan review. Nah, yang B-nya selain audit dan review, tapi dua-duanya adalah berkaitan dengan assurance. Nah, maka pemberian jasa assurance itu memerlukan atau sangat memerlukan independensi, gitu ya. Oke, sampai sini tanyakan. Ada? Oke ya. Untuk kalian ada minat bekerja di bisnis atau melayani publik? Nah, kenapa? Jadi yang bekerja di bisnis itu dia lebih luas ya, lebih luas gitu. Bisa jadi apapun ya di dalam di bisnis ini ya. Tapi kita ingat bahwa yang diatur oleh kode etik ini adalah untuk para anggotanya, gitu ya. Nah, di luar anggotanya ya tidak perlu, gitu ya. Jadi gimana sih misalkan kalau nanti di dalam bekerja di bisnis itu ya ada benturan kepentingan, gitu ya. Ada benturan kepentingan, kemudian ada isu-isu yang melakukan pelanggaran etik, gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4
apabila ya ini dilanggar oleh para anggotanya, maka itu bisa dikatakan terjadinya pelanggaran kode etik, gitu ya. Nah, jadi kalau yang tidak patuh terhadap bagian 1, gitu ya, nah itu berarti pelanggaran tuh terhadap kode etik, gitu ya. Kemudian bagian 2 juga yang di bisnis, oh ternyata ada nih pelanggaran terhadap kode etik, gitu ya. Termasuk juga bagian 3 dan bagian 4, gitu ya. Nah, kalau bagian 2 dan bagian 3 dia lebih spesifikasinya kepada anggota yang bekerja di bisnis dan anggota yang melayani publik, ya, gitu. Oke, sampai sini tanya-tanya. Bapak, tadi izin bertanya, apa dampaknya terhadap profesi akuntan publik apabila kepercayaan publik terhadap profesi itu menurun? Apa yang menjadi penyebabnya dan gimana kira-kira cara memulihkan kepercayaan publik itu sendiri? Oke. Nah, itu mungkin masuk ke sini ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan bahas di sini ya. Nah, pertama kali yang muncul ya dalam surat ini, mengapa perlu kode etik? Jadi mengapa perlu kode etik? Nah, kita lihat di sini bahwa ujungnya adalah kepercayaan dari publik ya, kepercayaan dari publik atau public trust. Nah, public trust ini, gitu ya, public trust ini itu diperoleh dari apa? Ya, diperoleh dari, kita lihat panahnya ini, ya, panahnya. Nah, independensi, kemudian ada professional skepticism, ya. Nah, ini adalah yang 5 ini adalah prinsip dasar etika, ya, prinsip dasar etika. Nah, saya sudah membandingkan prinsip dasar etika di setiap profesi itu, ya, sama, gitu ya. Jadi prinsip dasar etika itu sama. Nah, yang membedakannya itu adalah profesinya, gitu ya. Nah, di dalam profesi akuntan publik itu ujungnya itu adalah kepercayaan dari publik, ya, kepercayaan dari publik. Nah, kepercayaan dari publik. Jadi dari pertanyaan tadi, gimana kalau akuntan publik ya profesinya itu tidak dipercayai, kan gitu ya. Nah, kenapa sih itu tidak dipercayai? Ya, kita lihat ada skandal akuntansi yang melibatkan profesi akuntan publik, gitu ya. Nah, dimulai dari yang besar itu kasus Enron, gitu ya, kemudian WorldCom, kemudian di Jepang itu sering kita dengar tuh ya, bukan nama perusahaannya tapi barangnya gitu, Kanebo, ya. Kanebo kayak nama lab kan ya? Iya. Kanebo itu sebetulnya perusahaan di Jepang gitu. Dan itu ada skandal dari skandal akuntansi yang melibatkan profesi akuntan publik. Ya. Nah, dengan banyaknya skandal-skandal itu ya sampai sekarang ya, sampai sekarang pun masih ya bergulir, apalagi di dunia auditor. Dunia auditor sekarang lagi ramai masalah apa? Masalah auditor pemerintah yang menerima gratifikasi misalkan gitu ya. Nah, cuman itu kan tetangga sebelah gitu. Tetangga sebelah itu artinya sektornya berbeda ya, sektor pemerintah. Nah, kalau kita berbicara tentang sektor private ya, kebanyakan bisa tentang sektor private. Tapi secara undang-undang ya di negara kita yang namanya profesi akuntan publik ya, kantor akuntan publik itu bisa memeriksa sektor pemerintah ya, ada aturannya. Nah, tapi istilahnya itu dengan dan atas nama BPK ya, di mana BPK ini adalah auditor dari pemerintah gitu ya. Nah, ini ada independensi, kemudian ada professional skepticism. Nah, sebetulnya yang banyak pertanyaan itu, saya dulu zaman kuliah itu ini ngebaca ini ya. Ini yang sangat ditekankan ya oleh dosen saya waktu itu ya, kebetulan dosen saya dosen audit itu yang akuntan publik ya gitu ya. Mungkin saya juga dulu melihatnya termotivasinya ya dari situ ya. Kayaknya keren gitu ya.
dosen keren nggak? Kalau menurut saya keren. Ya, kerennya kalau udah jadi profesor gitu ya. Makanya tujuan akhirnya dari setiap pendidik itu jadi profesor mungkin ya, atau guru besar. Nah, guru besar itu memiliki suatu kepakaran tertentu gitu. Jadi kalau kalian sekarang strata 1 itu kan banyak sekali ilmunya kan gitu ya. Nah, begitu magister nanti dia agak mengerucut juga gitu. Mau magister apa? Magister sumber daya manusia, ya, magister keuangan, itu kan ya, magister akuntansi. Kalau yang sudah akuntansi kan harus linear. Jadi kalau kalian nanti mau jadi dosen harus linear, ya, akuntansi, S2-nya akuntansi lagi, S3-nya akuntansi lagi, gitu, ya. Nah harus linear. Kalau zigzag gimana? Nggak bisa. Kalian jurusan akuntansi nih, nanti lanjutkan magister manajemen, terus mau jadi dosen, nggak bisa, ya, karena keilmuannya nggak linear, gitu ya. Kalau jadi dosen berarti harus linear. Nah ini ya, professional skepticism. Ada yang tahu nggak apa itu skeptis? Tidak mudah percaya. Jadi kalau saya dulu diajarinnya apa? Suudzon yang profesional kayak gitu. Ya. Jadi auditor itu harus suudzon. Jadi pernah dicek gitu ya, mahasiswa itu bukan dicek, ditanya gitu ya. Jadi kalau yang percayaan gitu ya, itu kamu nggak cocok akan jadi auditor gitu. Terus ada orang yang tipenya itu nggak bisa diam, benar nggak? Bukan cicilan, jadi dia nggak betah duduk gitu. Nah kalau kalian jadi akuntan itu kan harus betah duduk, benar nggak? Seharian itu ngejurnal gitu, seharian bikin laporan keuangan, seharian berkutat di Excel gitu ya. Nah akuntan publik atau auditor juga sama, tapi dia kan jalan-jalan, benar nggak? Ya jalan-jalan, yang malamnya jalan-jalan melayap gitu kan ya. Terus siangnya juga dia kemana-mana gitu kan. Tidak hanya di satu tempat gitu. Tapi Anda bayangkan kalau yang namanya akuntan ya di dalam satu perusahaan, ya tiap hari dia mendatangi meja yang sama kan gitu ya, mejanya dia tuh. Nah kalau auditor mungkin mejanya itu dianggurin. Jadi dia pakai mejanya itu kalau dia balik ke kantor, gitu ya. Nah selain itu pakai meja orang lain atau meja ruang meeting gitu. Ya, jadi auditor itu cocok bagi yang satu nggak betah diam di suatu tempat perusahaan, ya. Terus yang doyan makan, ya, yang doyan makan. Kemudian yang doyan jalan-jalan, yang doyan jalan-jalan melihat tempat yang baru, melihat itu pasti gitu ya. Kalau misalkan dalam waktu senggang itu pasti disempatin tuh. Ya kayak teman-teman saya juga dulu ya. Kalau ada yang viral di apa gitu yang enak atau gimana tuh pasti dia cari itu kan, atau tempat gitu ya, hanya sekedar untuk foto gitu kan, hanya untuk sekedar mencicipi makanan dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi pekerjaan tidak membosankan. Nah untuk selanjutnya gimana? Oh selanjutnya kalau berjodoh lagi maka akan ketemu lagi gitu, benar nggak? Tahun depan itu akan ketemu lagi gitu, ketemu lagi, mengunjungi lagi perusahaan itu. Nah itu juga tergantung dari profesionalisme dari si akuntan publik ya untuk memberikan jasanya. Nah sehingga orang itu percaya gitu ya, si klien itu percaya gitu dengan apa jasa yang kita berikan, ya. Oke. Jadi tadi ya untuk pertanyaannya, jadi public trust ini dalam profesi akuntan publik itu sangat dibutuhkan. Kemudian kenapa public trust itu bisa turun? Ya karena ada oknum